Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di pertemuan kembali dalam sesi pertemuan materi paralegal yang ketiga, di mana pada sesi pertama ini adalah evaluasi pemahaman saya pribadi tentang eh, peradilan narkotika. Yang perlu kita lihat di sini adalah sebenarnya fungsinya adalah lebih tercenderung untuk saya pribadi fungsi paralegal yang untuk saat ini langkah amannya adalah di bawah pengawasan advokat dikarenakan atas segala keterbatasan kemampuan serta pemahaman yang ada. Di sini pembahasan yang pertama kita akan coba menelaah lebih lanjut bagaimana jalannya persidangan narkotika yang tentu saja yang pertama ada setelah berkas masuk, berkas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri itu akan masuk ke meja majelis hakim dan memasuki proses persidangannya akan dibacakan dakwaan tersebut. Nah, di situ ketika pembacaan dakwaan tersebut ada, itu dan di sini proposisi sebagai kita adalah advokatnya terdakwa. Itu bisa melakukan eh, proses pemberitahuan bahwa kalau misal ada beberapa oknum yang meminta uang seperti oknum ya di sini ya, seperti dijelaskan oleh Pak Suni oknum, maka kita bisa minta uang itu dan ketentuan bahwa dakwaan itu belum diterima. Itu ada beberapa oknum meminta uang kalau memang mau menerima berkas dakwaan untuk dipelajari. Kalau memang kita belum menerima, maka kita berhak juga meminta kepada majelis hakim untuk membacakan dakwaan tersebut atau memberikan paham atas kesalahan apa yang sudah terjadi pada saat pembacaan dakwaan tersebut. Yang kedua, jika kita merasa hal itu tidak benar, maka kita bisa melakukan eksepsi atau keberatan atau penolakan dakwaan atas berkas-berkas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik itu dari terdakwa sendiri maupun dari penasihat hukumnya. Kemudian jikalau ada reaksi dari jaksa penuntut umum, maka mereka akan melakukan replik sebagai tanggapan atas eksepsi terdakwa. Nah, jikalau ada tanggapan lagi atas replik tersebut, maka dari pihak terdakwa akan mengajukan duplik sebagai tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Jika memang eh, ternyata masih berkelanjutan, maka dengan catatan kalau misal tidak ada eksepsi, langsung putusan pembacaan putusan selah, ya kan, oleh majelis hakim. Tapi kalau misal ada eksepsi, ya kan, atau eksepsinya ditolak, maka lanjut kepada sidang pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Di sini dilakukan beberapa hal di antara pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti. Para saksi dan bukti-bukti ini baik itu saksi korban, saksi yang meringankan, saksi ahli, bahkan juga barang-barang bukti secara fisik. Dan juga terdakwanya juga akan dilakukan pemeriksaan. Nah, dalam hal ini fungsi daripada paralegal di persidangan yang notabene konsentrasi saya adalah di bawah penguasa advokat itu membantu advokat untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut, di antaranya adalah mencatat semua poin-poin dalam persidangan seperti fakta-fakta yang diajukan oleh jaksa, fakta-fakta dalam fakta-fakta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian pasal-pasal yang dilanggar dan argumen-argumen yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Lalu bantu yang kedua adalah berikutnya, sebagai paralegal kita bantu advokat untuk mengidentifikasi inkonsistensi. Inkonsistensi pada apa? Baik itu surat dakwaan yang dibacakan oleh majelis hakim atau jaksa penuntut umum. Lalu kita mencoba memperhatikan, jadi harus observasi.
observasi atas jalannya persidangan. Kita melihat reaksi klien kita, kita melihat reaksi hakim, bahkan kita melihat reaksi jaksa penuntut umum. Nah, di sini secara otomatis apakah dalam observasi itu berikutnya terjadi interaksi, baik itu dalam pembacaan dakwaannya terjadi interaksi atau tidak, baik itu terutama antara jaksa penuntut umum dan hakim. Maka kalau misalnya ada, patut diduga hakim atau oknum hakim, tidak semuanya ya, oknum hakim dalam persidangan tersebut sudah menjalin kerjasama dengan jaksa penuntut umum. Jika itu semua itu data itu dikumpulkan, maka kita berdiskusi dibantu oleh advokat membicarakan otomatis dengan klien juga ya. Kita mencoba melihat apakah eh, ada kebenaran ataukah tidak atas dakwaan jaksa penuntut umum. Kemudian setelah melakukan interview, kita mencoba cek apakah ada kumpulan informasi tambahan untuk melakukan bantahan atas nama tersebut. Lalu kita bantu advokat untuk melakukan riset hukum dalam preseden atau aturan hukum untuk menjadi dalil penguat untuk membantah dakwaan jaksa penuntut umum. Lalu kita lakukan analisis surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk menemukan celah dengan tujuan melakukan pledoi terhadap terdakwa atau pembelaan terhadap terdakwa. Jika itu matang, maka dipersiapkan secara dokumen yang sudah dileges, ya kan? Kemudian kita ajukan pada proses peradilan berikutnya berlanjut, sehingga nanti majelis hakim akan melakukan diskusi antar majelis hakim, diskusi atas peristiwa peradilan narkotika tersebut. Lalu diskusi antara majelis hakim atau musyawarah majelis itu sangat menentukan putusan daripada sidang peradilan narkotika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.